Lastri tahu betul bagaimana rasanya pulang ke rumah kontrakan dengan perut kosong. Ia sudah terbiasa dengan itu sejak kecil. Ibu dan bapaknya petani gurem di pinggiran kota, tanah mereka sempit, hasilnya tidak pernah cukup. Ketika bapaknya meninggal karena sakit yang tidak sempat diobati karena tidak ada biaya, Lastri yang saat itu baru berumur 12 tahun sudah mengerti bahwa kemiskinan bukan sekadar kondisi. Kemiskinan adalah dinding yang tidak terlihat tapi selalu ada di mana-mana. Di usia 23 tahun, Lastri bekerja di pabrik garmen di kawasan industri pinggiran kota. Shift pagi dimulai pukul 6, selesai pukul 3 sore. Gajinya cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari, tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada tabungan, tidak ada lebih, hanya cukup, dan cukup itu pun tipis sekali. Teman-temannya sesama buruh pabrik sudah terbiasa melihat Lastri sebagai perempuan yang pendiam dan keras kepala. Ia tidak pernah mengeluh keras-keras, tapi matanya selalu menyimpan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Sebuah keinginan yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Lastri ingin keluar dari semua ini. Bukan hanya ingin hidup nyaman, ia ingin kaya. Kaya sungguhan, bukan sekadar bisa makan 3 kali sehari. Ia ingin punya rumah sendiri, ingin bisa mengirim uang ke ibunya setiap bulan, tanpa harus menghitung dulu berapa sisa di dompetnya. Keinginan itu wajar, tapi cara yang akhirnya Lastri tempuh tidak wajar sama sekali. Semua bermula dari Ningsih. Ningsih adalah tetangga kontrakannya, perempuan 30 tahunan yang tinggal di kamar sebelah. Mereka kenal sudah 2 tahun, sering berbagi lauk kalau salah satu sedang punya lebih. Tapi belakangan Ningsih berubah. Ia berhenti bekerja di pabrik, mulai berpakaian rapi, sering keluar malam, dan dalam waktu 3 bulan pindah dari kontrakan sempit itu ke rumah kontrakan yang lebih besar di komplek perumahan seberang. Lastri tidak bertanya langsung, ia hanya memperhatikan. Suatu malam Ningsih datang ke kamarnya membawa sebungkus nasi dan lauk yang jelas bukan masakan murah. Mereka makan bersama, mengobrol ringan, dan di ujung malam Ningsih berbicara dengan nada yang sangat santai tentang hal yang sama sekali tidak santai. Ningsih menceritakan bahwa ia mendatangi seseorang di luar kota, seorang perempuan tua yang tinggal di rumah kayu di balik kebun singkong, jauh dari jalan utama. Orang-orang memanggilnya Mbok Sari. Ningsih tidak menceritakan detail, tapi ia bilang bahwa hidupnya berubah sejak itu dan ia tidak menyesal. Lastri tidak langsung percaya. Ia bahkan sempat berpikir, Ningsih mungkin terlibat sesuatu yang ilegal. Tapi beberapa minggu kemudian, ketika pabrik tempat Lastri bekerja tiba-tiba merumahkan 100 orang, termasuk dirinya, dan tabungannya yang sudah tipis mulai habis untuk makan, pikiran tentang Mbok Sari itu kembali datang. Lastri meminta alamat lengkapnya kepada Ningsih. Perjalanan ke tempat Mbok Sari memakan waktu hampir 2 jam. Dengan bus antar kota dilanjutkan jalan kaki melewati jalan tanah yang becek karena hujan sehari sebelumnya. Lastri berangkat pagi-pagi sendirian dengan uang di saku yang tidak banyak dan tekad yang sudah ia bulatkan sejak malam sebelumnya. Rumah Mbok Sari persis seperti yang Ningsih gambarkan. Bangunan kayu tua di balik kebun singkong yang lebat, atapnya dari seng yang sudah berkarat. Halamannya ditumbuhi tanaman-tanaman yang tidak Lastri kenali namanya. Tidak ada papan nama, tidak ada penanda apapun. Kalau tidak tahu, orang pasti akan mengira rumah itu kosong. Mbok Sari sendiri adalah perempuan tua yang perawakannya kecil, rambutnya putih seluruhnya, dan dikepang panjang ke belakang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, seperti mata orang yang sudah melihat terlalu banyak hal di dunia ini, dan tidak lagi terkejut dengan apapun. Mbok Sari tidak banyak bicara. Ia mempersilakan Lastri masuk, menuangkan segelas air putih yang tidak Lastri minum, dan duduk berhadapan di atas tikar anyaman di tengah ruangan yang remang. Bau dupa yang belum dibakar menyengat dari sudut ruangan. Lastri menyampaikan keinginannya, kekayaan, kemudahan hidup, jalan keluar dari kemiskinan yang sudah terlalu lama menjeratnya. Mbok Sari mendengarkan tanpa mengubah ekspresinya. Kemudian ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari balik tikar, membukanya dan mengeluarkan selembar kain tipis berwarna merah tua yang sudah usang di tepinya.
Di atas kain itu ada garis-garis yang tampak seperti tulisan, tapi tidak dalam huruf yang Lastri kenal. Embok Sari menerangkan syaratnya dengan suara pelan dan datar. Lastri akan diberi kemampuan untuk menarik orang-orang ke arahnya. Siapapun yang ia inginkan akan jatuh, akan percaya, akan dengan sukarela memberikan apa yang Lastri butuhkan, termasuk uang. Sebagai gantinya, Mbok Sari akan mengambil sesuatu yang paling berharga dari Lastri. Lastri bertanya apa yang dimaksud dengan paling berharga. Mbok Sari tidak menjawab langsung. Ia hanya bilang bahwa itu akan diambil nanti, setelah semuanya berjalan, dan bahwa Lastri tidak perlu khawatir karena ia tidak akan merasakan sakitnya. Lastri seharusnya berbalik dan pulang saat itu, tapi ia tidak melakukannya. Ia mengangguk. Mbok Sari meminta Lastri meletakkan telapak tangannya di atas kain merah itu. Ada sensasi panas yang menjalar dari telapak tangan ke seluruh lengan. Berlangsung hanya beberapa detik, lalu hilang. Mbok Sari melipat kain itu kembali dan memasukkannya ke dalam kotak, tanpa berkata apapun lagi. Lastri pulang dengan perasaan yang campur aduk, antara tidak yakin dan tidak sabar sekaligus. Perubahan itu tidak langsung terasa pada hari pertama. Tapi pada hari ketiga setelah kunjungannya ke Embok Sari, Lastri pergi ke minimarket dekat kontrakannya, dan kasir laki-laki di sana, yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya, tiba-tiba berbicara padanya dengan cara yang berbeda, bukan cara yang kasar atau menggoda murahan. Lebih seperti orang yang tiba-tiba merasa nyaman dan tanpa sadar ingin berbuat baik. Kasir itu memberikan diskon yang tidak ada di papan promosi manapun, dan tersenyum seperti melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya ia lakukan. Lastri menguji lagi keesokan harinya di pasar. Ia mendatangi penjual sayur yang terkenal judes, dan dalam 2 menit penjual itu sudah menambahkan sayuran ekstra ke kantong belanjaan Lastri tanpa diminta. Itu baru percobaan kecil. Lastri mulai berpikir lebih besar. Dalam 2 minggu pertama, ia mendatangi beberapa toko dan berhasil mendapatkan barang dengan harga yang jauh di bawah normal. Beberapa kali bahkan gratis, karena pemiliknya tiba-tiba saja ingin membantunya. Di minggu ketiga, seorang pria paruh baya pemilik toko elektronik di pusat kota dengan senang hati meminjamkan uang yang cukup besar kepada Lastri tanpa surat perjanjian, tanpa jaminan, hanya karena Lastri menatapnya dan tampak membutuhkan. Uang itu Lastri pakai untuk modal awal membuka usaha kecil. Usaha itu berjalan di luar nalar. Dalam waktu yang sangat singkat, pelanggan datang sendiri. Orang-orang yang baru sekali bertemu Lastri kembali lagi, membawa teman, membawa keluarga. Mereka membeli lebih dari yang mereka butuhkan, dan pergi dengan perasaan puas yang tidak bisa mereka jelaskan. Beberapa bahkan memberikan uang lebih dari harga yang tertera, dan menolak kembaliannya. 6 bulan setelah kunjungannya ke Embok Sari, Lastri sudah tidak lagi tinggal di kontrakan sempit. Ia menyewa rumah di perumahan yang layak, punya tabungan, dan mulai merencanakan untuk memperluas usahanya. Ibunya di kampung menerima kiriman uang pertama dari Lastri dan menangis di telepon. Lastri duduk di kamarnya yang baru, mendengarkan suara tangis ibunya, dan menunggu dirinya ikut menangis. Tapi air mata itu tidak datang. Pada awalnya, Lastri mengira itu hanya karena ia sedang lelah, atau karena ia sudah terlalu lama menahan diri sehingga emosinya menjadi tumpul. Ia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sebulan kemudian, ketika salah satu karyawannya mengalami kecelakaan ringan di toko dan terluka cukup parah hingga harus dibawa ke klinik, Lastri hanya berdiri memandangi situasi itu dengan perasaan yang datar. Ia mengurus semua keperluan administrasi klinik dengan efisien, membayar seluruh biaya, dan memastikan karyawannya mendapat penanganan yang baik. Semua itu ia lakukan bukan karena ia merasa kasihan. Ia melakukannya karena itu hal yang logis untuk dilakukan. Rasa kasihan itu tidak ada. Lastri mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Ia tidak bisa menikmati makanan enak yang sekarang mampu ia beli. Lidahnya mengecap rasa, otaknya tahu ini makanan yang mahal, tapi tidak ada kepuasan yang mengikutinya. Ia menonton film yang katanya mengharukan dan keluar dari bioskop dengan wajah yang sama, persis seperti waktu masuk. Ia membaca kabar duka dari seseorang yang pernah ia kenal.
dan tidak merasakan apapun selain sebuah penanda di benaknya bahwa orang itu sudah tidak ada lagi. Dunianya menjadi sangat bersih dari perasaan, terlalu bersih. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar tertawa karena sesuatu lucu. Bukan sekadar kontraksi otot wajah sebagai respons sosial. Ia tidak bisa menemukan momennya. Ia mencoba menangis dengan sengaja, memaksa dirinya mengingat kenangan pahit, membayangkan hal-hal yang menyedihkan, tidak ada yang keluar. Malam itu, Lastri duduk di depan cermin kamarnya yang besar, dan menatap wajahnya sendiri dalam waktu yang lama. Wajahnya cantik sekarang, lebih terawat, lebih bersinar. Tapi matanya kosong dengan cara yang berbeda dari kosong karena lelah. Kosong karena memang tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Lastri baru mengerti apa yang diambil Mbok Sari darinya. Kesadaran itu tidak membuat Lastri panik, karena bahkan rasa panik pun sudah tidak bisa ia rasakan. Yang tersisa hanyalah pemahaman dingin, bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan bahwa ia perlu mengatasinya. Ia mendatangi Mbok Sari untuk kedua kalinya. Perjalanan yang sama, bus antar kota dan jalan tanah. Tapi kali ini Lastri melakukannya dengan langkah yang tergesa, bukan karena takut melainkan karena perhitungan waktu yang efisien. Mbok Sari ada di tempat yang sama, duduk di tikar yang sama, seolah tidak pernah beranjak dari sana. Lastri menyampaikan keluhannya dengan cara yang sangat teratur, tanpa nada marah, tanpa air mata, hanya penjabaran fakta. Ia kehilangan kemampuan merasakan emosi, kasih sayang, kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, semuanya hilang. Ia ingin itu dikembalikan. Mbok Sari mendengarkan, lalu menjelaskan, dengan nada yang sama, datarnya seperti dulu. Itulah yang paling berharga dari Lastri, kemampuan untuk merasakan dan untuk dicintai sepenuhnya. Itu yang membuat Lastri menjadi Lastri. Dan itu sudah diserahkan sebagai syarat. Tidak ada yang gratis. Lastri meminta cara untuk mendapatkannya kembali. Mbok Sari diam sebentar, kemudian bicara lagi. Ada satu cara, hanya satu. Lastri harus menyerahkan nyawa seseorang yang mencintainya dengan tulus dan tanpa syarat. Kematian orang itu akan mengembalikan apa yang hilang. Tapi nyawa itu harus betul-betul tulus. Bukan sekadar orang yang merasa suka atau tertarik karena pengaruh kemampuan yang sudah Lastri miliki. Lastri pulang dan mulai memetakan siapa saja orang di hidupnya yang mungkin masih mencintainya dengan cara yang tulus. Hasilnya menyusutkan segala kemungkinan hingga tinggal satu nama, ibunya. Ibu Lastri, seorang perempuan 60 tahun yang punggungnya sudah mulai bungkuk karena terlalu lama membungkuk di sawah orang, tinggal sendirian di rumah kecil di kampung sejak bapak Lastri meninggal. Ia menerima kiriman uang dari Lastri setiap bulan sekarang dan selalu menelepon untuk mengucapkan terima kasih dengan suara yang hangat. Itulah satu-satunya suara yang sekarang masih membuat ada sesuatu bergerak di dalam dada Lastri, meski sangat lemah dan sangat kecil, seperti gema dari ruangan yang sudah kosong. Lastri tahu ibunya mencintainya dengan cara yang tidak pernah bersyarat. Bahkan ketika dulu Lastri tidak bisa mengirim apa-apa, ibunya tidak pernah menyalahkannya. Bahkan ketika Lastri jarang pulang kampung karena tidak ada ongkos, ibunya tidak pernah mengeluh. Cinta itu selalu ada, diam dan konsisten. Tidak tergantung pada apapun yang Lastri bisa atau tidak bisa berikan. Lastri duduk di meja makan rumahnya yang sekarang rapi dan bersih, di depan makanan yang sudah dingin, karena ia sudah duduk terlalu lama tanpa menyentuhnya. Dan ia memikirkan pilihan itu. Di satu sisi adalah kemampuan merasakan yang sudah hilang. Di sisi lain adalah nyawa ibunya. Dalam kondisi normalnya dulu, bahkan sedetik pun, Lastri tidak akan mempertimbangkan pilihan itu. Tapi kondisinya sekarang bukan normal. Ia tidak merasakan cinta kepada ibunya. Ia tidak merasakan takut kehilangan ibunya. Yang ia punya hanya pemahaman kognitif bahwa ibunya penting, bahwa ibunya satu-satunya yang tersisa, bahwa secara moral membunuh ibunya adalah sesuatu yang salah.
Dan pemahaman kognitif itu, tanpa perasaan yang menopangnya, ternyata sangat mudah untuk diperdebatkan dengan diri sendiri. Lastri menghabiskan 3 malam memikirkannya. Pada malam keempat, ia memutuskan. Ia tidak bisa melakukannya. Bukan karena ia takut, bukan karena ia merasa cinta yang menghalanginya, tapi karena bahkan dalam kondisi tanpa perasaan sekalipun, ada sisa dari siapa Lastri yang dulu, semacam cetakan yang sudah terbentuk terlalu dalam untuk bisa dihapus sepenuhnya. Dan cetakan itu menolak. Lastri mencoba mencari jalan lain. Ia mendatangi beberapa orang pintar di berbagai tempat, membawa masalahnya, mendengarkan solusi-solusi yang mereka tawarkan. Tidak ada yang berhasil. Beberapa bahkan tampak ketakutan begitu Lastri menceritakan dari mana asal muasal masalahnya. Satu orang tua di kota kecil sebelah menggelengkan kepala dan bilang bahwa perjanjian dengan Embok Sari bukan sesuatu yang bisa diputus dari luar. Hanya Embok Sari sendiri yang bisa membatalkannya, atau syarat yang ia tetapkan harus dipenuhi. Tidak ada opsi ketiga. Bulan-bulan berikutnya, Lastri jalani dengan sangat teratur. Usahanya terus berkembang, uangnya terus bertambah, hidupnya secara material semakin baik setiap bulannya. Ia membeli rumah sendiri, bukan lagi menyewa. Ia mengurus semua administrasi dan keuangan dengan teliti. Dari luar, ia tampak seperti perempuan muda yang sukses dan tenang. Dari dalam, ia adalah ruangan yang kosong dengan furnitur mahal. Teman-teman lamanya mulai menjauh secara alami karena mereka merasa ada yang berbeda dari Lastri, meski tidak bisa menjelaskan apa. Karyawan-karyawannya hormat tapi tidak akrab. Orang-orang yang tertarik kepadanya karena kemampuan yang ia miliki datang dan pergi seperti bayangan. Tidak ada yang benar-benar dekat. Tidak ada yang tinggal. Ibunya masih menelepon setiap minggu. Lastri mengangkat telepon itu setiap kali, mendengarkan suara ibunya bercerita tentang hal-hal kecil di kampung, tentang tetangga yang menikah, tentang panen singkong yang lumayan, tentang kucing liar yang sering datang ke depan pintu. Lastri merespons dengan kalimat-kalimat yang tepat, tertawa di momen yang seharusnya ditertawakan, mengeluarkan suara prihatin di momen yang membutuhkan itu. Tapi semua itu hanya permainan otot dan mekanika suara. Di dalam tidak ada apa-apa. Titik yang mengubah segalanya datang di suatu malam, ketika Lastri sedang memeriksa laporan keuangan usahanya, dan telepon berdering. Bukan ibunya yang menelepon, tetangga ibunya di kampung. Ibunya terjatuh di kamar mandi. Tulang pinggulnya retak. Sudah dibawa ke puskesmas, tapi kondisinya perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit kota. Lastri menutup laptopnya, memesan tiket bus malam itu juga, dan berangkat ke kampung. Di perjalanan, ia duduk di kursi bus yang bergetar melewati jalan-jalan yang berlubang, menatap keluar jendela ke arah gelap yang meluncur mundur, dan mencoba merasakan sesuatu tentang kabar itu. Tidak ada. Ia tiba di rumah sakit menjelang subuh. Ibunya berbaring di ranjang dengan satu kaki yang diperban tebal, wajahnya pucat, tapi matanya menyala begitu melihat Lastri masuk ke ruangan. Ada kebahagiaan di mata tua itu, kebahagiaan yang tidak pura-pura dan tidak perlu kata-kata untuk menjelaskannya. Ibunya mengulurkan tangan. Lastri duduk di tepi ranjang dan memegang tangan itu, tangan yang keriput dan kasar dari bertahun-tahun bekerja keras. Dan disitulah sesuatu terjadi. Bukan perasaan yang kembali sepenuhnya, bukan air mata yang tiba-tiba mengalir, hanya sebuah sensasi yang sangat kecil dan sangat jauh, seperti sinyal radio yang ditangkap dari jarak ratusan kilometer, terdistorsi dan hampir tidak terdengar, tapi ada. Sesuatu yang sangat kecil di dalam diri Lastri mengenali tangan itu, dan pengenalan itu menyakitkan dengan cara yang tidak bisa Lastri pahami. Karena ia seharusnya tidak bisa merasakan sakit. Lastri mengurus semua keperluan ibunya di rumah sakit selama beberapa hari. Membayar semua biaya, memastikan ibunya mendapat kamar yang layak, membawakan makanan yang baik, semua ia lakukan dengan efisien yang sudah menjadi sifat keduanya sekarang.
Tapi setiap kali ia duduk di samping ranjang ibunya dan ibunya memegang tangannya, sinyal lemah itu datang lagi, sangat kecil, sangat jauh, tapi berulang. Pada malam ketiga setelah ibunya tertidur, Lastri masih duduk di kursi di sudut ruangan. Lampu ruangan sudah diredupkan. Suara nafas ibunya teratur dan pelan. Lastri menatap wajah tidur ibunya dalam waktu yang sangat lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hilang, Lastri mengerti sepenuhnya apa yang sudah ia lakukan kepada dirinya sendiri. Bukan merasa, tapi mengerti dengan cara yang lebih dalam dari sekedar logika. Bahwa apa yang diambil Mbok Sari darinya bukan sekadar emosi, itu adalah inti dari dirinya. Itu adalah bagian yang membuat semua yang lain punya makna. Rumah mewah yang tidak membuat bahagia, uang yang tidak memberikan kepuasan, orang-orang yang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas, sukses yang terasa seperti mengisi ember yang sudah berlubang di dasarnya. Semuanya ada, tapi tidak ada satupun yang berarti apapun. Lastri tidak menangis malam itu, ia tidak bisa. Tapi di dalam kekosongan yang luas itu, ada sesuatu yang kecil dan gelap mulai tumbuh. Sesuatu yang mungkin adalah kesedihan, atau mungkin adalah penyesalan, atau mungkin hanya kesadaran penuh tentang betapa ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah ibunya pulih dan kembali ke kampung, Lastri membuat keputusan. Bukan keputusan untuk membunuh ibunya. Itu sudah ia tutup jauh-jauh. Bukan keputusan untuk kembali ke Mbok Sari dan memohon. Ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Keputusannya lebih sederhana dan lebih final dari itu. Lastri menulis surat. Panjang dan terperinci, menjelaskan semua aset yang ia miliki, siapa yang berhak mendapatkannya, bagaimana prosedur pengalihan hak harus dilakukan. Seluruh usahanya ia atur agar bisa diteruskan oleh karyawan-karyawannya dengan pembagian yang adil. Rekening tabungannya ia urus agar bisa diakses oleh ibunya. Ia menulis surat terpisah untuk ibunya. Surat itu tidak menjelaskan apapun tentang Mbok Sari, atau perjanjian, atau apa yang sudah terjadi. Ia hanya menulis bahwa ia mencintai ibunya, bahwa ia minta maaf, sudah jarang pulang, bahwa ibunya tidak perlu khawatir tentang apapun setelah ini. Lastri menyelesaikan surat itu dan membacanya ulang 2 kali. Ia tidak merasakan sedih saat menulisnya, tidak merasakan takut, tidak merasakan apapun. Dan itu justru mengkonfirmasi segalanya dengan cara yang paling menyakitkan. Bahkan di hadapan akhir hidupnya sendiri, ia tidak bisa merasakan apapun. Apa yang tersisa dari seorang manusia kalau bahkan menghadapi kematiannya sendiri pun tidak bisa ia rasakan? Malam terakhir, itu Lastri duduk di ruang tengah rumahnya yang besar dan rapi. Lampu-lampu menyala terang, semuanya bersih dan teratur, persis seperti yang selalu ia jaga. Di mejanya ada segelas air yang belum ia minum. Ia tidak memilih cara yang dramatis. Tidak ada yang dramatis dari Lastri yang sekarang, karena bahkan dramatisasi membutuhkan perasaan. Di luar jendela kota masih hidup dan bising dengan suara kendaraan dan angin malam. Lastri menutup matanya. Wajah terakhir yang muncul di balik kelopak matanya adalah wajah ibunya. Bukan yang sedang menangis atau yang sedang tersenyum, tapi wajah ibunya saat tidur di rumah sakit itu, tenang dan keriput dan nyata. Dan kemudian bahkan gambaran itu pun pergi. Lastri tidak merasa takut saat semuanya gelap, tidak merasa lega, tidak merasa apapun. Ia mati dengan cara yang sama, persis, seperti ia sudah hidup selama hampir 1 tahun terakhir, tanpa rasa, tanpa warna, tanpa bekas yang tertinggal di dalam dirinya sendiri. 3 hari kemudian, ibunya menelepon berkali-kali, dan tidak ada yang mengangkat. Ia menelepon tetangga Lastri, kemudian menelepon nomor karyawan toko yang tersimpan di ponselnya. Salah satu karyawan mendatangi rumah Lastri dan mendapati pintunya tidak terkunci. Lastri ditemukan di kursi ruang tengah. Posisinya masih tegak,
Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dokter yang datang mencatat tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada bekas luka, tidak ada petunjuk yang jelas tentang penyebab kematian. Rumah itu bersih, rapi, teratur. Di atas meja ada 2 surat yang terlipat rapi. Ibunya tiba dari kampung pada sore harinya, ditemani tetangga yang membantunya naik bus antar kota karena kakinya belum sepenuhnya pulih. Ia masuk ke rumah itu sambil berpegangan pada tembok. Matanya menyapu seluruh ruangan yang besar. Dan asing itu, ruangan yang tidak pernah sempat ia kunjungi selagi Lastri masih hidup. Ia membaca surat yang ditujukan untuknya sambil duduk di kursi yang sama tempat Lastri mengakhiri semuanya. Suara tangisnya memenuhi ruangan yang sepi itu, memantul ke dinding-dinding yang putih dan bersih, dan tidak ada siapapun yang menjawab. Di luar jendela matahari sore menyinari halaman rumah yang terawat. Bunga-bunga di pot depan masih segar, karena Lastri menyiramnya rutin hingga 2 hari lalu, dan tidak ada yang tahu bahwa selama hampir 1 tahun perempuan yang merawat semua itu sudah tidak bisa merasakan indahnya bunga-bunga yang ia tanam sendiri.